Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Senin, tanggal 16 November tahun 2015, pekan biasa ke-33. Apa yang bisa kita renungkan berkaitan dengan bacaan khususnya Injil pada hari ini? Di dalam Injil dikisahkan Yesus berjalan di Yeriko. Dikisahkan ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Para saudara yang terkasih, mari sejenak kita lihat tentang orang ini. Orang ini buta, orang yang tidak bisa melihat, maka ia tidak mampu melihat segala macam bentuk keindahan yang ada di tengah dunia ini. Lalu ia ada di pinggir jalan. Ia tidak ikut terlibat di tengah perjalanan. Ia tidak ikut dalam kesibukan, ia berada di pinggir. Ia tidak ikut ambil bagian dalam kehidupan tatanan masyarakat. Dan yang berikutnya, ia mengemis. Ia menjadi tidak mandiri. Ia hidupnya bergantung kepada orang lain. Namun para saudara yang terkasih, di balik segala kelemahan yang ada dalam diri orang ini, menarik bahwa ketika ia mendengar ada begitu banyak keributan, lalu ia bertanya, ada apa? Dan orang mengatakan, Yesus dari Nazaret sedang lewat. Dikatakan, Yesus dari Nazaret. Namun apa reaksi orang ini? Menarik bagi kita. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ia tidak mengatakan Yesus dari Nazaret, tetapi ia mengatakan Yesus anak Daud. Ini berarti walaupun ia hidup dalam kebutaan, tetapi rupanya mata hatinya memiliki kepercayaan, harapan akan janji Yahweh yang akan memberikan Israel itu seorang penyelamat dari keturunan Daud. Maka ia mengatakan Yesus anak Daud. Matanya tidak melihat, tetapi hatinya percaya bahwa di dalam diri Yesus itu terpenuhi, tergenapi janji Allah yang akan memberikan penyelamat kepada Israel. Bahkan para saudara yang terkasih, ketika banyak orang meminta dia untuk diam, ia tetap terus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Teriakan, jeritan dia tidak lain adalah jeritan iman. Dan jeritan iman tidak pernah sia-sia. Jeritan iman senantiasa akan didengarkan oleh Tuhan. Dan inilah yang terjadi di dalam diri orang buta ini. Akhirnya Yesus meminta dan memanggil orang ini. Dan ia meminta apa sebenarnya yang dikehendaki orang ini. Dan orang ini minta supaya ia melihat. Akhirnya orang ini dapat melihat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah membuat engkau melihat. Itulah yang membuat orang ini akhirnya melihat. Saudara-saudari yang terkasih, mata hatinya, mata imannya jauh terlebih dahulu melihat Yesus adalah putra Allah, Yesus adalah keturunan Daud yang dijanjikan Allah dibanding mata fisiknya. Oleh karena itu, ia mendapatkan sebuah mujizat, yakni mampu melihat kembali. Dan sebagai ucapan syukur, ia memuji Allah, ia mengikuti Yesus. Para saudara yang terkasih, acap kali dalam kehidupan ini, kita juga tidak melihat aneka macam hal. Kita tidak mengetahui aneka macam hal dalam kehidupan. Tetapi satu hal yang tidak boleh padam dalam diri kita adalah iman kita, kepercayaan kita. Orang buta ini telah menunjukkan kepada kita bersama bahwa imannya lah yang menuntunnya menemukan Yesus. Imannya lah yang menuntunnya membuat akhirnya matanya mampu melihat. Semoga saudara sekalian, iman kita akan Yesus pun juga membantu kita sekalian untuk menemukan Allah dalam kehidupan kita. Iman kita juga membuat kita menemukan kebahagiaan. Iman kita membuat kita memuji dan memuliakan Allah seperti halnya orang buta yang telah disembuhkan oleh Yesus ini. Tuhan memberkati kita sekalian.